Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang hari ini? Dua. Hah? Dua. Dua ya? Oke. Insya Allah bertambah nanti ya. Oke lah. Kita lanjut yang kemarin ya. Biar diselesaikan tentang conditionals. Kita nggak bahas lagi isi daripada yang 6 itu ya. 6 tensesnya yang dipakai dengan conditional. Seharap udah hafal isinya apa. Tensesnya kan waktu itu apa? Simple present, simple past, future, past future, kemudian past tense ya kan, dan past future perfect dan past perfect ya. Nah itu kan kita nggak bahas itu lagi. Insya Allah sudah hafal. Nah saya minta hafalkan. Oke, nanti kalau ujian nggak payah lagi. Kemudian juga nggak sebahas lagi tipenya itu. Kalau tipe kosong isinya apa? Mesti ingat tipe kosong isinya apa? If clause-nya apa? Tipe kosong. Present. Ya bagus, itu surah hafal juga ya. Karena tadi saya bilang waktu itu dua bagian yang sudah dihafal itu udah bisa jawab soal. Tensesnya isinya apa dan kemudian pasangannya apa aja. Oke. Jadi tipe kosong isinya adalah apa tadi? Simple present dengan Present. simple present. Bagus. Kalau tipe satu isinya apa? Mesti ingat. Present past tense. No. Iya kan? No. Oke. Uh, Present, simple present ya. Di sini tetap sama apa? Simple present. Oke, di sini apa? Lupa. Ayo, present. Jangan lupa. Nanti nggak bisa jawab soal. Di sini apa pasangannya? oh, sir, Ah, belum di share itu ya screen-nya. apanya waktu itu? Enggak ininya. Apa itu? Layarnya masih belum ada. Oh iyanya, PDF-nya. belum bisa nampak layar ini. Masih suara saja gitu. Iya. Oh iya ya. Mana ini? Bentar ya. Operatornya saya panggil dulu. Jika aja. Apa lagi? Apa lagi? Trawe. Wah, trawe. Apa trawe? Ay, apa itu? Astagfirullah. Oh ini. Halo, Ustaz, itu nggak bisa di-share belum? Orang tuh belum nampak layarnya katanya. Sebentar. Yuk. Sebentar ya. Operator on the way. Kok belum nampak ininya ya, layarnya ya? Belum. Ini belum nampak juga ini kan? Belum. Oke. Belum kan, Ji? Belum ya? Tempatmu juga. Oke, just wait a minute ya. Oke, they're on the way. Belum. Belum nampak layarnya sama mereka. Masih cuman gambar taringan aja. Nah, nanti takutnya kena genjutsu pula gitu. Iya, Ustaz, itu ya. Udah nampak. Biasanya pun memang ada ini kan. Oke, thanks. Sekarang udah nampak kan? Udah. Udah. Oke, now. Yang kedua apa? Mesti ingat. Teacher. Future, bagus. Oke, yang di sini apa? Tipe 2. Past tense. Past, oke, bagus. Dan apa kawannya? Past future. Bagus, past, future. Ini jangan bertukar-tukar lagi ya. Kemudian yang ketiga,
Past perfect. Past perfect, ingat past perfect. And then Past future perfect. okay, past future Hmm. perfect. Jangan lupa, nanti ujian susah. Oke. Isinya nggak usah kita bahas lagi. Semalam kita udah bahas tipe berapa? Tipe 1 dan tipe 2 ya. Nah, sekarang ke tipe 3. Oke. Perbedaan tipe 1 tipe 2 pun udah tahu, udah kita bahas semalam ya. Oke. Nah, sekarang ke tipe 3. Sebuat gimana nih ceritanya? Gini. Kalau tipe 1 semalam cenderung terjadi, tipe 2 cenderung tidak terjadi. Nah, sekarang tipe 3. Tipe 3 disebut juga semalam dengan apa? Unlikely bukan. Apa namanya? Impossible to happen conditional ya. Nah, itu dia. Apa maksudnya nih? Impossible to happen conditional. Nggak mungkin terjadi. Iya, kondisinya tidak mungkin terjadi lagi. Jadi impossible. Probabilitasnya apa tadi 0% ya. Jadi gini, ini biasanya tipe 3 ini digunakan untuk berbicara tentang sesuatu di masa lampau yang tidak terpenuhi kondisinya. Kalau diulang lagi maka tidak akan mungkin bisa terjadi, maka tidak mungkin terjadi lagi, maka impossible to happen. Biasanya ini berhubungan dengan apa? Regret. Apa itu regret? Misalkan. Penyesalan Misalkan. ya, penyesalan. Biasanya di regret lah, tentang masa lampau ya, tentang masa Dari Oke. Bukan di ini kan. Revan sebentar keluar tadi nih, ada apanya. Oke. Nah, impossible to happen conditional biasanya tentang regret ya. Jadi ceritanya ini tentang penyesalan di masa lampau yang tidak bisa terpenuhi lagi. Jadi tidak mungkin terulang lagi. Contoh, andaikan waktu itu aku. Nah, gitu ya. Andaikan waktu itu aku begini-begini, maka begini-begini waktu itu terjadi. Apakah terjadi di waktu itu? Tidak, kan gitu kan? Tidak terjadi. Maka ini disebut dengan tipe 3. Oke, contoh kita buat si Revan diundang ke kita buat kemana ya, ke pestanya atau pertemuan lah kita buatnya teman-teman lah ya, pesta si Torik misalnya. Astaga. Ya, Torik datang, si Revan diundang lah gitu ya, sama kita bilang si Pazli ngundang Pan ke tempat Torik yuk, katanya sih ada pesta kecil-kecilan sekedarnya ingin silaturahim katanya gitu, teman-teman lama gitu ya ceritanya. Males kata Revan. Kenapa? Dia bilang enggak lah, kalian aja, dia bilang gitu, tanpa alasan apa dia bilang kalian aja malam gitu. Kemudian pergilah si Pak Zli ke tempatnya Thorik. Mana Revan? Katanya nggak bisa, dia bilang. Ada alasannya nggak tahu. Pokoknya dia bilang kirim salam aja, nggak bisa datang gini-gini. Waduh, kata Thorik, apa? Padahal ada loh teman dia namanya Uco, kata gitu ya. Teman siapa? Teman si Revan, teman SD-nya. Kepingin jumpa sama si Revan. Waduh, katanya. Kalau nggak kita telepon aja, enggak, Uco nggak bisa lagi. Dia nggak bisa nunggu lama, kepingin ketemu. Udah dia akan mau balik ke Jakarta malam ini, dia bilang gitu. Waduh, padahal teman lama dia ingin ketemu sama si Revan. Esok hari jumpalah pestanya usai, pertemuan usai, ya ngumpul-ngumpul tuh usai. Fazli ngomong sama Revan. Revan ngomong sama Fazli, jumpa lagi. Gimana pestanya atau kumpul-kumpul tempat Torik tadi malam? It was great, dia bilang si Fazli. Tahu nggak teman lama kamu si Uco tadi malam? Teman SD. Oh iya, teman akrabku itu dulu. Ada tadi malam datang ke tempat Torik. Dia kenal sama Torik, kenal sama kamu. Waduh, kepingin jumpa sama kamu cuman nggak bisa jumpa. Harus cepat kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi sama Revan? Menyesal. Penyesalan Revan begini. Andai aku datang ke pesta atau pertemuannya, pestanya siapa?
si Thorik ya. Kapan ini terjadi? Tadi malam. Tadi malam. Aku pasti apa? Senang, Akan bahagia. Ini tentang si Uco. Akan jumpa dengannya, Pasti akan sudah kok senang. Iyalah senang lah jumpa Mas Uco. Jumpa dengan siapa tadi? Si Uco. Kan ceritanya gitu tuh. Nah, gitu kan ceritanya begitu. Oke. Besar kali. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu ceritanya ya. Oke. Jadi penyesalannya sih kan regret ya, penyesalannya si Rayvan tadi. Dia ngomong begitu. Nah, ini kejadiannya sudah terjadi sudah atau belum? Sudah. Kapan terjadi? Tadi malam. Tadi malam. Sudah masa lampau. Nah, penyesalan seperti ini, andai dia bilang ya, berandai-andai kalau aku datang waktu itu, ternyata nggak datang ya. Oke, maka pakai apa? Past perfect di if-nya. Ayo kita terjemahkan yuk. If I past perfect pakai apa? Ingat semalam had kan? When. No. Gini past perfect pakai apa semalam? Masih ingat? Subject Has plus had tambah had tambah verb 3 kan? Nah, jadi if I had gone. verb 3-nya daripada datang apa? Tetap gone. Come. Datang kan salah. Gini. Jangan bingung. Come itu verb base-nya come. Verb 2-nya apa? Came. Verb 3-nya balik ke come, gitu ya. Nah, tapi kalau dia misalnya tadi apa? Go and gone. Kan gitu kan. Nah, karena kebetulan datang ini maka pakai come yang ini ya, balik lagi ya. Jadi if I had come to apa? Thorik's party. Kapan? Last night. Nah, past future perfect. Masih ingat kan isinya apa past future perfect? Ayo. Subject plus would bagus plus have plus verb berapa? 3. Nah, maka di sini menjadi if I had come to Thorik's party last night, I would have jumpa. met. Berarti yang 3 ya. Maka I had apa? Met siapa? Uco. Siapa Uco? My old friend. Gitu kan? Nggak bisa lagi diulang-ulang karena hanya sekedar penyesalan di masa lampau. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa namanya cerita masa lampau. Jadi kalau berandai-andai, ingat, kalau berandai-andai masa sekarang ada 2 kemungkinan. Apa itu? Tipe 1 dan tipe 2. Masa sekarang ya, tipe 1 dan tipe 2. Kalau berandai-andainya untuk masa sekarang ada 2 kemungkinan, 1 dan 2. Tinggal tergantung mana yang lebih cenderung terjadi atau tidak terjadi. Kalau berandai-andai untuk masa lampau, kita pakai tipe berapa? 3. Tipe 3. Dapat ya, nanti ada soal di bawah. Nah, jadi insya Allah bisa dikerjakan. Nah, begitu ya di masa lampau. Kemudian apalagi umpama contohnya lah. Si Fazli misalnya nggak lulus apa namanya ujian nih. Umpama ya. Fazli nggak lulus ujian atau kuis lah dikasihkan sama ustadznya, nggak lulus. Disuruh belajar, dinasihatin, belajar, nanti besok ada kuis atau ujian ini nggak lulus nanti. Rupanya Fazli ini agak-agak gimana, lupa atau lalai atau gimana, nggak belajar, ya kan? Nggak belajar. Ternyata besok apa dia? Kemudian setelahnya nggak lulus ujian. Ngelaporlah sama si Thorik. Aduh, nggak lulus aku, kan udah dibilang. Nah, kan belajar, disuruh belajar gini-gini malam. Iya, apa penyesalan si Fazli umpama? Andai aku belajar. Andai saja aku kemarin rajin tadi malam, maka aku akan kemarin ya, boleh.
Atau tadi malam? Eh, Boleh kemarin lah. tadi malam. Aku kemarin Kemarin. aja. Tadi malam udah ada si atas ya. Aku kemarin belajar Andai kan? Belajar belajar dengan giat. dengan giat boleh. Dengan giat aku Pasti pasti akan menggapai masa depan. akan sudah apa kalau Akan sudah lulus. lulus kan? Nah, gara-gara itu nggak lulus dia. Aku pasti akan sudah mana ini? Lulus. Lulus, lului, Ujian. lulus ujian, gitu kan? Ayo kita terjemahkan. Andai if If I I had had belajar apa? studied, Study, mau pakai study studied, boleh, mau pakai learn boleh, study aja lah ya. Learn lah boleh lah. If I have learned learn, NT. learned hard gitu ya. Kemarin ya kan? Kemarin yes, yesterday. yesterday gitu kan. Aku pasti akan sudah lulus. I would have Iya, would have itu verb apa? tiganya ini gitu kan. Pass the exam. The Kan gitu kan? Nah, exam. dapat ya? Nah, tinggal cari-cari, tinggal mencari apa? Tinggal mencari-cari contoh-contoh yang lain yang ada di kehidupan kita sehari-hari tentang masa lampau gitu ya. Nah, itu ya. Andai kau bilang semalam aku begini begini begini, pasti aku sudah bisa begini. Macam itu kan banyak terjadi. Nah, itu bisa pakai tipe 3. Tiga. Selama dia berbicara tentang masa lampau, pakailah tipe 3. Sekali lagi, selama dia bicara tentang masa sekarang, ada 2 kemungkinan. Kalau besar terjadi tipe 1, kalau kecil kemungkinan terjadi tapi masih mungkin ya, tapi sangat kecil maka tipe 2. Oke, nah sekarang tipe kosong kita buat singkat. Tipe kosong untuk apa? Ingat, tipe kosong digunakan untuk hal-hal yang ini probabilitasnya berapa persen semalam saya kasih tahu? 100%. 100. Artinya kalau dipenuhi di if clause-nya dipenuhi, maka terjadi kemungkinannya di main clause itu di bagian yang ini sebelah kanan akan terjadi 100%. Jadi ini hanya digunakan untuk apa? Causa prima. Apa itu causa prima? Hal-hal yang tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi ya. Jadi 100% terjadi. Kalau kamu panaskan es, kalau engkau panaskan es, maka es akan berubah ya. Es berubah jadi apa? Air. Jadi cair. Betul, cairnya menjadi apa bentuknya? Air. Air. Bisa jadi batu? Nggak mungkin gitu kan, pasti air. Atau kemungkinannya 50-50 ada nggak? Kadang-kadang jadi batu, Enggak. kadang-kadang jadi air, enggak kan? Nah, maka ini harus 100%, kan gitu kan, ini causa prima, hal yang nggak bisa dibantah. Maka untuk hal-hal seperti ini, contoh teori dalil apa itu? Yang kalau dilemparkan bola ke atas, gara-gara berat jenis maka akan jatuh ke bawah. Itu teori apa itu? Kreativitas. Iya, grativitas ya. Oke. Kalau dalil Pitagoras apa dalil Pitagorasnya? Kalau dalil Pitagoras gimana itu? Kalau kamu celupkan, Kuadrat B kuadrat. iya, maka air yang keluar dari bejana gitu ya akan sama berat jenisnya dengan air yang dengan benda yang masuk, itu kan. Nah, yang seperti itu dipakai tipe berapa? Tipe kosong. Maka kita coba ya tipe kosong ya. If you heat ice, gitu kan? Nah, ini kan simple present nih. Maka itnya ke ice lagi ya, jangan buat lagi s lah. It udah pasti merujuk ke s. It berubah jadi apa itu? Berubah. It turns, pakai simple present kan? Turns to apa? Water, gitu kan? If you heat ice, it turns to water. Jangan pakai if you heat ice, it will. Kalau will berarti nanti kadang-kadang jadi air, kadang-kadang jadi apa? Jadi batu gitu ya. Maka harus 100%. If you throw a ball upward, it goes downward gitu ya. If you throw a ball upward, it goes downward. Nah, itu dia juga tipe kosong ya, tipe kosong. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. If you throw the ball upward,
tulisannya? Upward ya. It, jangan will. It goes downward, gitu kan? Nah, itu dia. Nah, ini tipe berapa? Tipe kosong. Oke. Any questions, jelas ya? Nah, sebelum seakhiri kita ke sini dulu. Nah, ini ya, sebilang tadi ya. Tipe kosong berapa probabilitasnya? 100% gitu ya. Kalau tipe 3 tadi kan yang imaginary tadi ya, yang impossible to happen, ini dia, maka dia 0%. Oke, di sini ada ada tugas nih. Oke, bisa dikerjakan nggak? Insya Allah, Ustaz. Bisa? Allah. Nah, sekarang. Nah, yang ini jadi PR 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba screenshot dulu sekarang. Screenshot. Yang ini, atau nanti sekasih PDF-nya aja lah ya. Ya. Boleh. Nah, PDF-nya aja yang ini ya. Nggak usah di ini. Nah, sekarang kita kemari. Yang satu, yang atas ini hanya tipe 1 dan tipe 2 saja ya, tipe 1 dan tipe 2 saja ya. Yang ini nanti jadi PR ya. Oke, yang ini kita kerjakan sekarang. Do we still have time? I think yes. Ya, 11.10 kita kan? Is it right? 11.10. Ya kan? Oke. Maybe I will have enough time tonight. If I have enough time tonight, I come to her house to help her write her application later. Ini pakai tipe 1 atau tipe 2 kira-kira? 1. Tipe 1 ya. Mungkin aku akan punya cukup waktu. Kemungkinannya besar gitu ya. Maka ini jadi tipe 1. If I have enough time, tetap di sini simple present, gitu kan? Maka di sini I jadi apa? Will come, ya kan? To her house to help her write her application letter. Jadi ada yang cewek ini ya, yang minta tolong cowoknya ini untuk menolongnya membuatkan application letter. Ini cerita mereka ini ya. Oke. Kemudian my old friend Badu just gave me a call. Ternyata ada temanku si Badu namanya. Ini ceritanya 1 dan 2 ini nyambung ya. Oke. Maka baru telepon teman lama. Dia akan datang malam ini. Gagallah yang 1, gitu kan? Yang nomor 1 ini. Maka ini berubah, udah jadi apa ya? But if I had, di sini jadi simple past gitu kan? Jadi gini kan? If I had enough time, I would come to her house to help her write her application later. Application letter ya. Oke. Number 3. Ini mau cerita lihat rock concert pula ini ya, tapi ini mereka ya. Oke, no problem. Oke. Kita enggak ya. Oke. I'm totally broke, dia bilang. Saya benar-benar broke, enggak ada uang ya. Oke. Oke. Tapi kalau aku punya cukup uang, dia ini ya. Kalau aku punya cukup uang, berarti rupanya dia ingin sekali melihat rock concert itu gitu ya. Oke, maka ini tipe berapa? 2. Nah, karena kemungkinannya sangat kecil. But if I had enough money, I would buy a ticket. Ini bacanya tiket ya, to rock concert. Okay. Nomor 4. I'm very happy because I'm going to have my extra salary, katanya. Saya sangat senang karena aku akan dapat gaji yang ekstra. Oh, ini jadi tipe berapa? Mau nengok rock concert ya. Maka jadi tipe 1. Tipe 1 karena akan dapat extra salary gitu kan. Okay. But if I have enough money, sama 2 dulu aja. what? But if I have enough money, I will buy a ticket to the rock concert. Okay. Nah, ini cerita lagi, ini tentang mereka lagi, grand lottery. Jadi main lottery nih orang-orang itu ya. Okay. Cerita lottery pasti haram ya kan. Tapi bagi mereka berandai-andai dengan lotre ini pakai apa kira-kira? Kesempatannya besar atau kecil? Kecil ya. Oke. If I won, tentu di sini I would buy a car and I would drive to Bali with you. Nampak dari sini ya. Jadi kalau mereka cerita lotre itu, maka pakai tipe 2. Good ya. Nah, sekarang di sini nanti sekasih lah ini ya.
untuk ininya. Nah, sekarang kita ke, we still have time, masih. Unless ini berhubungan dengan, sama dengan, unless itu sama dengan apa? If not. Apa? If not ya. Jika tidak. Jadi jika tidak ini bisa berubah dijadi apa? Unless. Contoh, tipe 1. Kalau es tidak dipanaskan, maka tidak berubah jadi air. Yang if not aja, yang ini tidak ya. Yang kita bahas hanya bagian yang if aja. Kalau di sini ada negatif, maka bisa berubah if-nya ditambah not ini dilebur menjadi apa tadi? Unless. Maka di sini jangan ada not lagi. Paham maksudnya kan? Oke. If ice is not heated, maka di sini unless ice is heated. Paham maksudnya? Unless ice is heated, gitu ya. Jika tidak es dipanaskan, gitu mereka ngomongnya. Kalau cuaca tidak bagus, maka menjadi unless the weather is nice, gitu ya. Paham kan? Nah, jadi not ditambah if berubah jadi apa? Unless. Kemudian lagi kalau tipe 2 ada notnya did not lah umpama gitu ya. If I did not win the lottery, dia bilang kan, kalau aku nggak menang lottery, unless I won the lottery. Paham ya? Win-nya berubah menjadi apa? Won. Bab kedua, gitu ya. Balik ke situ. If she had not given him the answers, maka unless she had given him the answers. Maksudnya kan? Jadi not sama if-nya berubah menjadi unless. Oke? Seperti ada pertanyaan. Kalau kau nggak datang, kalau engkau tidak datang, mereka akan kecewa. Nah, kalau engkau tidak, ini gimana ini aslinya? If you do not apa? Come. Bla 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 bla. Tadi kan? Nah, ini berubah jadi apa? Unless you came. Unless you Came. come. Kan gitu kan? Iya. Dan nanti kan simple present. Nah, sekarang past tense sebuat, past tense. If you did not come bla 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 bla. Maka menjadi unless you came. Unless you came, gitu kan? Unless you came. Paham maksudnya kan? Begitu. Iya, gitu dia. Paham ya? Habis waktu kita. Yang ini if, penghilangan if nanti aja ya. Kita tambah-tambah dikit kalau ada waktu. Ini juga penting, tapi sangat advance, agak ke atas sedikit ini ya. Di lagu-lagu, di orang-orang itu sering di novel-novel mereka itu pakai ini juga kadang-kadang atau puisi ya. Oke, time is up. Nanti sekirim ininya ya, bagian yang ini. Tentukan tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Gitu ya, tentukan. Tapi tentunya ininya diisi ya. Nah, contoh ini tipe berapa ini? Sorry ya tentang kemarin. Sorry ya, aku nggak enak badan kemarin. Kalau aku enak badan kemarin tentu aku akan sudah hadiri meeting. Tipe berapa? 3. Maka di sini jadi if I felt better, if I had felt better, I would have attended the meeting, gitu ya, dan seterusnya. That is it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.